Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Anastasia Astuti, yang nantinya akan ditemani oleh dua teman saya, yaitu Siska Dwi Rahayu dan juga Anissa Putri Ayudya, akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam di bab pertama mengenai pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan manfaat pendidikan agama Islam. Untuk materi yang pertama mengenai pengertian pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah suatu sistem yang mengarahkan setiap individu untuk menjadi individu yang lebih baik berdasarkan kepada ideologis-ideologis umat Islam. Atau dengan kata lain, pengertian pendidikan agama Islam yaitu sesuatu yang sengaja dan juga dilaksanakan dengan tujuan mengarahkan individu menjadi pribadi yang bertakwa serta beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi yang kedua, yaitu tujuan pendidikan agama Islam. Tujuan pendidikan agama Islam pada umumnya yaitu untuk mengarahkan individu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selain itu, tujuan dari pendidikan agama Islam yaitu agar menciptakan kualitas hidup bagi individu sehingga dapat menjadikan individu tersebut beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, pendidikan agama Islam juga memberikan pengetahuan tentang berbagai macam hukum dan juga aturan-aturan yang ada dalam Islam. Sehingga umat Islam dapat mengetahui apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga umat Islam juga mengetahui apa yang menjadi larangan dari umat Islam. Sehingga apabila larangan tersebut bisa dihindari, maka insya Allah akan mencapai kepada tujuan utama dari agama Islam, yaitu menjadikan seseorang tersebut masuk ke dalam syurga Allah. Demikian dari saya. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Siska Dwi Rahayu. Nama saya Siska Dwi Rahayu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Anastasia Astuti. Ruang lingkup ajaran Islam. Ruang lingkup ajaran Islam meliputi 3 bidang yaitu akidah, syariah, dan akhlak. 1. Akidah. Akidah arti bahasanya ikatan atau sangkutan. Arti akidah menurut istilah ialah keyakinan hidup atau lebih khas lagi iman. Sesuai dengan maknanya, ini yang disebut akidah ialah bidang keimanan dengan Islam dalam Islam dengan meliputi semua hal yang harus diyakini oleh seorang muslim atau mukmin. 2. Syariah. Syariah arti bahasanya jalan. Sedang arti istilahnya ialah peraturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan 3 pihak Tuhan, sesama manusia dan alam seluruhnya. Peraturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan disebut ibadah, dan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam seluruhnya disebut muamalah. Muamalah dapat dirinci lagi, sehingga terdiri dari munakahat atau perkawinan, termasuk di dalamnya soal harta waris, faraij, dan wasiat, tijarah, hukum niaga, termasuk di dalamnya soal sewa-menyewa, utang piutang, wakaf. Hudud dan jinayat, keduanya merupakan hukum pidana Islam. Hudud ialah hukum bagi tidak kejahatan zina, tuduhan zina, merampok, mencuri, dan minum minuman keras. Sedangkan jinayat adalah hukum bagi tindakan kejahatan pembunuhan, melukai orang, memotong anggota, dan menghilangkan manfaat badan. Dalam jinayat berlaku qisas, yaitu hukum balas, khilafat, pemerintahan atau politik Islam, jihad, perang, termasuk juga soal ghanimah, harta perampasan perang, dan tawanan. Akhlak ajaran agama Islam. Akhlak adalah berasal dari bahasa Arab jamat dari khuluq, yang artinya perangai atau tabiat. Sesuai dengan arti bahasa ini, maka akhlak adalah bagian ajaran Islam yang mengatur tingkah laku perangai manusia. Dalam Islam, selain akhlak dikenal juga istilah etika. Etika adalah perbuatan baik yang timbul dari orang yang melakukan dengan sengaja dan berdasarkan kesadarannya sendiri, serta dalam melakukan perbuatan itu, dia tahu bahwa itu termasuk perbuatan baik atau buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Putri Ayudya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Siska Dwi Rahayu.
Pentingnya pendidikan agama Islam bagi kehidupan atau fungsi ajaran agama Islam. Berikut ini sebagian dari bukti-bukti mengapa saya akan melanjutkan presentasi dari Siska Dwi Rahayu. Pentingnya pendidikan agama Islam bagi kehidupan atau fungsi ajaran agama Islam. Berikut ini sebagian dari bukti-bukti mengapa agama itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama, agama merupakan sumber moral. Manusia sangatlah memerlukan akhlak atau moral karena moral sangatlah penting dalam kehidupan. Moral adalah mustika hidup yang membedakan manusia dari binatang. Manusia tanpa moral hakikatnya adalah binatang, dan manusia yang membinatang ini sangatlah berbahaya. Ia akan lebih jahat dan lebih buas daripada binatang buas. Tanpa moral, kehidupan akan kacau balau, tidak saja kehidupan perseseorangan, tetapi juga kehidupan masyarakat dan negara. Sebab soal baik buruk atau halal haram tidak lagi dipedulikan oleh manusia. Yang kedua, agama merupakan petunjuk kebenaran. Salah satu hal yang ingin diketahui oleh manusia ialah apa yang bernama kebenaran. Masalah ini masalah besar dan menjadi tanda tanya besar bagi manusia sejak zaman dahulu kala. Apa kebenaran itu? Dan di mana dapat diperoleh manusia dengan akal, dengan ilmu, dan dengan filosofatnya. Mengetahui dan mencapainya yang menjadi tujuan ilmu dan filsafat tidak lain juga untuk mencari jawaban atas tanda tanya besar itu, yaitu masalah kebenaran. Dan yang ketiga, agama memberikan bimbingan rohani bagi manusia, baik dikala suka maupun dikala duka. Hidup manusia di dunia yang fana ini kadang-kadang suka, tapi kadang-kadang menjadi duka. Maklumlah, dunia bukanlah surga, tetapi juga bukan neraka. Jika dunia itu surga, tentulah hanya kegembiraan yang ada, dan jika dunia itu adalah neraka, tentulah hanya penderitaan yang terjadi. Kenyataan yang menunjukkan bahwa hidup di dunia adalah rangkaian dari suka dan duka yang silih berganti. Sekian presentasi dari kelompok atau fungsi ajaran agama Islam. Berikut ini sebagian dari bukti-bukti mengapa agama itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama, agama merupakan sumber moral. Manusia sangatlah memerlukan akhlak atau moral karena moral sangatlah penting dalam kehidupan. Moral adalah mustika hidup yang membedakan manusia dari binatang. Manusia tanpa moral hakikatnya adalah binatang, dan manusia yang membinatang ini sangatlah berbahaya. Ia akan lebih jahat dan lebih buas daripada binatang buas. Tanpa moral, kehidupan akan kacau balau, tidak saja kehidupan perseseorangan, tetapi juga kehidupan masyarakat dan negara. Sebab soal baik buruk atau halal haram tidak lagi dipedulikan oleh manusia. Yang kedua, agama merupakan petunjuk kebenaran. Salah satu hal yang ingin diketahui oleh manusia ialah apa yang bernama kebenaran. Masalah ini masalah besar dan menjadi tanda tanya besar bagi manusia sejak zaman dahulu kala. Apa kebenaran itu? Dan di mana dapat diperoleh manusia dengan akal, dengan ilmu, dan dengan filosofatnya. Mengetahui dan mencapainya yang menjadi tujuan ilmu dan filsafat tidak lain juga untuk mencari jawaban atas tanda tanya besar itu, yaitu masalah kebenaran. Dan yang ketiga, agama memberikan bimbingan rohani bagi manusia, baik dikala suka maupun dikala duka. Hidup manusia di dunia yang fana ini kadang-kadang suka, tapi kadang-kadang menjadi duka. Maklumlah, dunia bukanlah surga, tetapi juga bukan neraka. Jika dunia itu surga, tentulah hanya kegembiraan yang ada, dan jika dunia itu adalah neraka, tentulah hanya penderitaan yang terjadi.
Kenyataan yang menunjukkan bahwa hidup di dunia adalah rangkaian dari suka dan duka yang silih berganti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.